Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'idah, sa'idah mubarakah. Kaifahalukum? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini Bu Ajem akan menjelaskan tentang salah satu ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah di mana kita bisa tinggal. Ciptaan Allah yang sudah disediakan sama Allah untuk kita bisa hidup, melakukan segala aktivitas. Apa itu? Ya, kita mau belajar tentang bumi. Nah, dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan tentang bumi itu. Salah satunya yang sudah kalian hafal dalam surat Al-Mulk ayat 15. Bacanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk tempat yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Selain itu ada juga di surat An-Naba ayat 6 dan 7 bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Nah, dari contoh surat 2 ayat tadi, kita bisa tahu bahwa itu benar-benar salah satu tanda kebesaran Allah, bahwa bumi itu ciptaannya. Jadi, kalau bumi itu ciptaan Allah, boleh nggak kita merusaknya? Boleh nggak kita tidak merawatnya? Tidak. Jadi kita harus tetap menjaga dan merawatnya. Nah, supaya bisa kita merawatnya, kita harus tahu dulu apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bentuk dari bumi itu seperti apa. Ada yang sudah tahu? Nah, bentuk bumi itu bulat, tapi bulatnya tidak seperti bola. Bulat pepat namanya. Bulat pepat itu bagaimana? Nah, kalau ini bulat pepat, bulat seperti bola. Kalau ini bulat seperti bola, sedangkan bumi itu bulat pepat, di mana ujung di kutub utara dan kutub selatannya dia agak mendatar. Jadi tidak membulat tapi mendatar. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa bentuk bulat apa anak-anak? Bulat pepat. Nah, selanjutnya permukaan bumi. Kita belajar tentang permukaannya. Permukaan bumi itu bagaimana? Permukaan bumi itu rata atau ada atau tidak rata? Nah, bisa kita ketahui permukaan bumi itu tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi itu disebut dengan relief bumi. Nah, terus di permukaan bumi itu ada apa? Jadi di permukaan bumi itu ada dua. Ada daratan dan ada perairan. Nih. Daratan itu permukaan bumi yang padat dan tidak tergenang air, jadi tidak ada airnya. Sedangkan perairan ada airnya, jadi bedanya itu ya. Nah, untuk perairan kita akan bahas minggu depan. Sekarang kita bicarakan tentang daratan. Daratan, ada banyak di daratan ini. Di tempat kita tinggal ini daratan. Ada banyak. Beda nih. Daratan dan dataran. Dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, dan lembah. Tentu kalian sudah baca ya dari buku. Nah, sekarang ini Ibu mau kasih lihat gambarannya. Nah, kita mulai dari dataran rendah. Dataran rendah itu tingginya, dia daratan luas yang tingginya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Nih, permukaan air laut dia tingginya sekitar 0 sampai 200 meter
dari permukaan air laut. Nah, di dataran rendah ini umumnya rata, walaupun ada sedikit naik turun, tapi umumnya dia rata. Dan dataran rendah ini banyak dipakai sebagai tempat tinggal. Contohnya kita nih di Nusa Loka, di Cisauk, di Delatinos. Jadi kita berada di dataran rendah. Kemudian yang berikutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu daratan luas yang tingginya 200 sampai 1.500 meter dari permukaan air laut. Nah, dia lebih tinggi dari dataran rendah, makanya dinamakan dataran tinggi. Dataran tinggi dia lebih tinggi, jadi udaranya cenderung lebih dingin atau sejuk. Nah, contohnya apa? Contoh di Jawa Tengah ada dataran tinggi Dieng, tuh di buku ada ya. Atau di Bandung, di Bogor, ya itu dataran tinggi. Nah, setelah itu lebih tinggi lagi, ada yang namanya gunung. Ini masih di daratan. Nah, ada dataran rendah, dataran tinggi, sekarang gunung. Gunung lebih tinggi lagi. Ketinggiannya lebih dari 1.500 dari permukaan air laut. Nah, gunung ini di Indonesia banyak. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak gunung dan banyak gunung yang aktif juga. Nah, itu tadi disebut gunung ya. Nanti kalian ada tugas menyebutkan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada lagi pegunungan. Pegunungan itu apa ya? Kok namanya sama? Nah, pegunungan itu kumpulan dari gunung-gunung. Jadi gunung-gunung yang saling berhubungan, bersambungan dan memiliki beberapa puncak nih, puncaknya. Nih, ada puncaknya. Memiliki beberapa puncak disebut pegunungan. Beberapa gunung yang bersambungan disebut pegunungan. Nah, di Indonesia juga ada pegunungan. Barisan gunung-gunung. Di Indonesia ada yang terkenal dengan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Siapa yang rumahnya di Sumatera pasti sudah pernah ke sana ya. Nah, selanjutnya ada bukit. Oh, dia tinggi juga, tapi ketinggiannya lebih rendah dari gunung. Nih, lebih pendek dari gunung. Kemudian kumpulan dari bukit-bukit namanya perbukitan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu lembah. Lembah itu apa ya? Nah, sebentar. Lah, lembah itu tanah rendah yang berada di kaki gunung. Nih, berada di kaki gunung atau sepanjang sungai. Lembah dibatasi oleh daerah yang lebih tinggi. Nih, seperti pegunungan atau perbukitan. Nah, dia di antara pegunungan atau perbukitan, dia lebih rendah. Kalian bisa lihat di buku modul dan nanti kalian bisa lihat bersama mama mencari yang terkenal di Indonesia yaitu Lembah Balim di Papua. Nah, ternyata lembah itu ada dua, ada jurang dan ngarai. Kalau lembah yang dalam sempit dan berdinding curam disebut jurang, sedangkan lembah yang dalam dan luas disebut ngarai. Nah, sudah dulu pelajaran hari ini tentang daratan. Sekarang tugas kalian adalah 1. Menuliskan surat Al-Muluk ayat 15 dan artinya di buku. Itu salah satu ayat yang menyebutkan tentang kebesaran Allah, tentang bumi. Kemudian yang kedua, carilah contoh dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit dan lembah yang ada di Indonesia. Dan sekalian kalian perhatikan baik-baik gambar sebenarnya di dalam foto bersama mama. Nah, sekian materi permukaan bumi, terutama daratan dari Bu Ajeng. Alhamdulillahirabbil alamin.